Shalom, berjumpa kembali di Renungan Harian. Kiranya melalui pertemuan kita pada saat ini, iman kita akan semakin dikuatkan dan juga dikokohkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam tahta kerajaan sorga, terpujilah nama Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, di mana kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat, penyertaan, bahkan khususnya perlindungan Tuhan di sepanjang kami istirahat malam tadi, hingga bangun pada saat ini dengan keadaan yang lebih baik, merasakan udara yang segar, nafas kehidupan yang bersumber dari sorga. Kiranya segala yang bernafas selalu memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Kebutuhan kami pada saat ini yaitu kecurahan kuasa Rohul Kudus, agar di saat mempelajari renungan firman Tuhan ini boleh mengerti dan hamba-Mu yang menyampaikan berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Umat-umat yang diberkati oleh Tuhan, judul perenungan kita pada saat ini yaitu saat sulit mempercayai janjinya. Ayat intinya terdapat di dalam Keluaran pasal yang kelima, ayat yang ke-22. Bunyi firman Tuhan, lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah Kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang Kau utus? Di dalam firman Tuhan pada saat ini kita boleh melihat dan juga memperhatikan Musa kembali ke Mesir sebagai utusan Tuhan dengan membawa janji-janji yang luar biasa atau yang besar. Di mana kita lihat janji Tuhan yang luar biasa mengenai penyertaan daripada Tuhan. Janji bahwa Ia juga akan menuntun umat Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Janji untuk menyatakan kuasanya yang sungguh amat dahsyat atas kehidupan daripada bangsa Israel atau juga atas Mesir. Dan janji bahwa Tuhan akan membuat orang-orang Mesir bermurah hati kepada umat Israel. Musa dan Harun pergi mengunjungi para tua-tua Israel dengan membawa nama Tuhan. Dengan keyakinan yang sama, ia penuh keberanian menghadap akan Firaun. Namun kenyataan kerap tidak terjadi seperti yang diharapkan. Firaun mengeraskan hatinya pada firman Tuhan dengan menambah derita orang-orang Israel. Firaun menambah beban kerja paksa yang membuat hidup umat itu semakin menyesakkan, bahkan putus asa. Pertanyaannya ialah, bagaimana mungkin umat itu dapat mempercayai janji Tuhan? Bahkan Musa pun menjadi tawar hati saat melihat kenyataan yang terjadi. Sampai-sampai Musa pun menuduh Tuhan yang mengutusnya sama sekali tidak melepaskan umatnya. Bahkan ia menyesal telah mengikuti akan panggilan daripada Tuhan. Itu kita bisa lihat di dalam ayat 22 dan 23 Keluaran pasal yang kelima. Merenungkan akan hal ini, situasi ini, reaksi umat-umat Israel,
Juga kita lihat Musa mengingatkan bahwa kita pun bisa saja kerap beraksi hal yang sama atau yang serupa. Ketika berada di bawah bayang-bayang penderitaan, kita sering meragukan janji Tuhan, hilang pengharapan, bahkan bisa saja ada yang menuduh Tuhan atas derita yang sedang dialami atau yang sedang terjadi. Benarkah Tuhan mengingkari janjinya? Kita juga merasakan, kita menikmati hingga sampai saat ini. Nyatanya di tengah-tengah penderitaan umatnya, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak membiarkan begitu saja. Ia benar-benar menyatakan kedahsyatannya di hadapan umatnya dan juga Firaun. Tuhan menepati janjinya. Akhirnya disadarkan bahwa keyakinan pada janji Tuhan itu seharusnya tidak bergantung pada situasi, karena Tuhan tersebut yang kita sembah, jaminan yang pasti ada di dalam Dia. Dan yang boleh kita perhatikan ialah Ia tak pernah ingkar janji. Tuhan akan menolong, Tuhan akan membantu, sama seperti Tuhan menolong, menepati janjinya kepada umat-umat Tuhan, bangsa Israel. Tuhan tidak tinggal diam, tetapi Tuhan menolong. Tuhan yang sama juga akan menolong kita, bahkan juga memberkati kita, tidak ingkar janji, dan pastinya itu sudah kita rasakan, baik di hari-hari sebelumnya sampai juga di hari-hari yang akan mendatang. Ketika kita sulit untuk mempercayai janji Tuhan, ingatlah kembali bahwasanya semua perbuatan yang telah dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, sungguh ajaib, sungguh luar biasa, karya-karya sorga yang boleh kita nikmati, yang boleh kita rasakan, yang boleh kita terima hingga sampai saat ini dan juga saat-saat yang akan datang. Adalah doa, seruan, dan harapan kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin.